Oke guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanafi, NPM 2270201064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. 1. Pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Ellen Guy Edley 1980 pada tahun 1888. Leerge menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesepian subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Reich, kesiapan set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau test attitude. Jadi menurut istilah Reich, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Dan ketika Thomas Enzenicki di tahun 1918, Ellen Guy dan Egli 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston 1928, Francis Ricker 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau semihak favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak unfavorable pada objek tersebut. Berikut 1972. Yang kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev 1928, Bogardus 1931, Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin daging babi adalah haram, tidak disukai dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lainnya. Oke, yang A, sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan atau sikap perasaan tertentu, tetapi sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Oke, selanjutnya. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau semasyarakat segitulah ya. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu 1. Attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Yang kedua, attitude individual
berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Oke, attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal-hal tertentu. Kita lambat laun mungkin memperoleh sikap suka atau tidak suka kepada seseorang, kawan, atau seorang pesaing. Dan terdapat peristiwa-peristiwa penting kehidupan kita. Dan disinilah attitude individual turut membentuk sifat pada pribadi diri kita pribadi. Ciri-ciri sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Oke, yang kedua, sifat dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, sikap dapat dipelajari sehingga sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu. Yang ketiga, sikap tidak akan berdiri sendiri tetapi senantiasa mengandung relasi terbentuk terhadap suatu objek. Objek sikap dapat merubah satu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap dapat berkaitan dengan satu objek saja. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang. Sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disertai kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Contoh, kebiasaan bersaikir, menghormati setiap hari Senin ke arah kediaman Kaisar Jepang pada zaman pendudukan Jepang itu belum berarti bahwa orang-orang yang melakukannya mempunyai sikap tertentu terhadap Kaisar Jepang tersebut. Yang ketiga, struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Dan juga ada komponen kognitif kepercayaan. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercaya seseorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen efektif emosional. Komponen efektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Oke, di sini ada contohnya. Sebagai contoh, 2 orang yang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur misalnya. Reaksi emosional yang merupakan komponen efektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percaya sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. C. Komponen konatif perilaku. Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. 4. Pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Yang pertama, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga, dan lain-lain. Yang A. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain faktor intent, faktor ekstrim, sikap objek, kewibawaan orang yang mengembukan suatu sikap, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap, media komunikasi, dan yang terakhir situasi pada saat sikap itu dibentuk.
B. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitasnya sendiri. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.